Oke guys, pada malam hari ini kita akan melakukan syuting terkait cupang, di mana saya akan berbicara terkait pakan yang baik untuk buraya cupang. Otomatis kalian yang sudah pernah breeding sebelum saya itu pasti otomatis sudah mengetahui ya. Atau yang baru permulaan di dunia percupangan, kalian wajib tonton video kali ini sampai habis guys, agar tidak sampai merugikan kepada kalian. Karena saya membuat video kali ini telah melakukan beberapa video sebelumnya terkait beberapa macam pakan untuk buraya, sampai-sampai mengorbankan buraya cupang saya guys. Tapi nggak apa-apa ya, demi mendapatkan suatu pengalaman yang baru, otomatis ada min plusnya. Tapi bagi kalian yang baru di dunia percupangan, jangan sampai melakukan hal seperti itu ya. Khusus saya aja yang seperti ini. Oke. Ini adalah farm saya kecil ya. Ini ada satu raknya lagi di sebelah sana guys. Cuma ini yang full ya, yang full ini sudah ada beberapa anak cupang yang sudah umurnya 5 bulan, ada yang 3 bulan ada, dan sudah ada yang ini satu yang periode pertama, kemudian ini yang periode kedua, ini semua anakannya periode kedua, yang ini periode ketiga. Jadi yang pertama itu saya bermain ini Hellboy ya, saya bermain Hellboy ini periode pertama. Kemudian yang kedua saya bermain Marble. Kemudian periode ketiga saya bermain multicolor, yang jadinya hanya beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma satunya sudah laku, jadi tinggal 7 ekor. Oke, langsung saja. Pakan apa yang baik untuk berayak cupang? Untuk berayak cupang usia 0 sampai dengan 4 hari itu tidak perlu kalian kasih pakan, alias dia memiliki cadangan makanan yang berada di kantong perut berayak tersebut guys. Oke, dari mana dia memiliki cadangan makanan? Sebelum dia menetas, dia sudah dibekali sama induk betinanya itu sisa makanan yang berada di kantong perut mereka masing-masing guys. Itu ya, baru ketika menjelang ke 4 ke 5, oke, kalian kasih pakan. Nah, pakannya itu apa yang baik? Terutama pakan hidup ya, yang saya maksud ini pakan hidup yang diberi nama Artemia guys, Artemia Supreme Plus, yang masih berbentuk telur ya, yang mana ditetaskan dahulu selama 15 jam minimal, maksimalnya 24 jam. Kalau kalian nggak kanti atau nggak mau nunggu, bisa 15 atau 10 jam, 10 sampai 15 jam itu langsung bisa dikasih makan ke buraya usia 4 hari guys. Tuh. Sementara ini itu jawaban pakan yang baik untuk buraya usia 4 hari. Sampai kapan? Kalau kalian kuat membeli Artemia Supreme Plus ini, usahakan sampai 1 bulan. Itu saya pastikan buraya kalian bisa hidup sampai dengan 1 bulan. Kalau kalian ingin percepatan, biasanya para breeder menyetop pakan Artemia karena terbilang mahal ya Artemia ini, itu pada usia 3 minggu guys. 3 minggu baru mereka langsung beri pakan kutu air guys. Kalau saya telah menemukan formula
kasih pakan kutu air pada saat usia 1 bulan untuk mengejar besarnya ikan cupang tersebut guys, dan juga mutasi warna ikan cupang tersebut guys. Itu ya. Lantas ada beberapa produk Artemia yang sudah diekstrak seperti ini yang namanya Polar Red. Ini saya beli dan saya telah menggunakan ini pada video sebelumnya, tapi cupang saya mati guys, burayaknya itu mati. Karena apa? Benar ini dimakan sama mereka, cuma kondisi baik secara fisik maupun fisiknya burayak tersebut itu tidak terbentuk secara sempurna untuk mencerna Polar Red yang sudah diekstrak ini guys, pada usia 4 hari tadi ya. Jadi yang lebih baiknya itu yang ini, pakan hidup yang ditetaskan terlebih dahulu. Tuh, kalau yang bentuk ekstrak ini kalau dia makan mungkin bisa masuk karena ini bentuknya bubuk kecil banget, tapi kembali lagi pencernaannya kemungkinan ini ya, itu tidak bisa mencerna secara baik ekstrakannya ini guys. Dan lagi kalau pemberian pakan ekstrak ini ketika tidak sesuai dengan takaran atau sedikit atau lebih banyak gitu ya, itu otomatis membuat air kolam burayak kita itu kotor. Nah, kotor itu menyebabkan kematian guys, pada si burayak itu tadi. Gitu ya. Karena ekstrak ini kalau kita terlalu banyak, kotor, airnya itu akan cepat kotor guys. Apalagi dengan kondisi burayak tersebut tidak bisa mencerna ini dengan baik. Tapi kalau yang pakan hidup secara kita tetaskan itu langsung dimakan sama dia, kemudian bisa dicerna secara cepat. Karena Artemia ini lebih kecil daripada kutu air. Sebetulnya ada, kalau kalian ingin hemat dan super hemat, itu ketika kalian ingin membreeding cupang, usahakan tempat breedingannya itu kalian kasih daun pisang kering yang warnanya kuning ya. Mulai dari breeding sampai dia 4 hari, 7 hari, otomatis itu akan membuahkan apa namanya? Lupa aku namanya. Jadi dari pisang itu tadi akan membuat suatu, lupa ya namanya, yang lebih kecil lagi daripada Artemia. Nanti saya kasih tahu ke video pas saya edit ya, kalau saya ingat. Oke. Itu. Jadi ketika kalian breeding, taruhlah daun pisang kering. Itu sebagai pakan yang paling super hemat. Cuma itu bisa terbuat atau tidak pasti membutuhkan waktu yang lama ya, nunggu seminggu atau beberapa lebih dari seminggu baru itu akan terbuat. Tapi untuk Artemia ini yang paling bagus lah menurut saya tuh. Oke, lantas apa yang dihindarkan dari burayak cupang itu supaya bisa bertahan hidup sampai 1 bulan? Terutama nyamuk ya, yang kalian patut waspadai. Ketika kalian memberi pakan, ingat di sekelilingnya jangan sampai ada nyamuk yang masuk ke dalam kolam burayak guys. Karena apa? Ketika nyamuk sudah bertelur dan menetaskan di situ, otomatis terbentuk jentik-jentik nyamuk dan itu membahayakan burayak cupang guys. Tuh ya. Karena ketika saya breeding pada usia 2 hari atau 3 hari, indukannya itu sudah saya pisahkan dari burayaknya guys. Takutnya ya kan, di sini kan formnya bercampur dengan anggota keluarga yang lain ya kan, tidak terpisah, otomatis banyak yang lalu lalang, takutnya terganggu. Otomatis umur 2 hari 3 hari ketika
cupang itu sudah menetas, indukan jantannya saya bisa seperti itu. Tapi kalau yang baiknya itu usia 6 hari 7 hari indukan baru dipisah guys. Itu lihat kondisi sekelilingnya ya. Kalau nggak padat orang atau jantannya pandai gitu ya, pandai menjaga anakannya, otomatis bisa sampai 6 sampai 7 hari. Kalian nggak usah pisahkan guys. Terus kalau sudah dipisahkan dari indukannya, hati-hati, tutuplah dengan rapat guys. Saya membreeding itu biasanya kan pakai baskom ya. Kalau saya langsung menggunakan ini guys, styrofoam ukuran 50 dan ukuran 75. 50 itu saya bagi dua. Kalau yang ukuran 75 itu saya bagi 3. Jadi yang dalamnya itu saya sekat. Jadi kalian bisa membreeding 3 pasang dan 2 pasang sekaligus. Jadi nggak terlalu banyak ember, yang mana bisa menghemat tempat ya. Kalau banyak ember kan memakan tempat ya. Kalau styrofoam kan tidak. Karena satu box styrofoam yang ukuran 50 bisa kalian sekat jadi 2. Kalau kalian 75 bisa kalian sekat jadi 3 guys. Oke. Kalau kalian ditaruh di dalam baskom, itu perhatikan ketika umur mencapai lebih dari seminggu ya kan, langsung pindahkan ke kolam pembesaran guys. Ingat ya, lebih dari seminggu kalian pindahkan burayak cupang itu ke kolam pembesaran, baik pakai kolam pembesaran semen atau kolam pembesaran styrofoam guys. Kalau saya kan langsung kan ya, karena saya breedingnya di styrofoam. Ketika dia sudah seminggu, sekatnya itu saya buka. Oke. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian terkait breeding saya bagaimana dan pemberian pakannya itu bagaimana guys. Nanti ya, ini secara teori dulu yang saya sampaikan kepada kalian, nanti prakteknya saya akan videokan guys. Untuk pemberian pakan ini perlu kalian perhatikan. Pemberian pakan untuk burayak cupang itu untuk saya pribadi saya lakukan pada malam hari guys. Baik umur itu 4 hari sampai 1 bulan. Oke. Untuk pemberian pakannya itu ketika kurang dari 2 minggu atau rentang 4 sampai seminggu, itu kalian cukup 1 kali aja ya kan, 1 kali sedikit. Ketika sudah lebih dari 7 hari kalian berikan pakan meskipun 1 kali yang banyak guys. Karena apa? Tubuh cupangnya itu sudah beranjak mulai kelihatan atau beranjak dewasa ya kan. Kalau kalian memberikan pakannya itu kurang, otomatis dia akan lesu guys dan bisa-bisa mati ya. Ketika umur 4 hari itu kan banyak tuh cupang yang berada di bawah dan ada yang di atas. Ketika kalian beri pakan, cupangnya itu bereaksi, nggak apa-apa, asalkan sedikit aja ya pada saat 4 sampai 7 hari. Sedikit saja, sesuaikan dengan jumlah burayak kalian, jangan sampai lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu biasanya burayak akan stres. Oke. Kalau lebih dari 7 hari kalian kasih banyak nggak apa-apa, karena tubuhnya itu sudah terbentuk dengan baik guys. Kalau udah sebulan kasih banyak nggak apa-apa, asalkan nggak usah terlalu banyak-banyak, secara berlebihan ya nanti bisa mati. Kemudian pergantian air guys. Pergantian air itu juga perlu ya. Tapi pergantian air ini hanya dilakukan pada usia 1 bulan guys. Kalian perhatikan, usia cupang 4 sampai 3 minggu
kalau bagi saya ini masih rawan banget dari goncangan air, ya kan? Apalagi dari kita buka-buka itu ya juga membahayakan burak cupang kita, guys. Jadi ketika usia umur 1 bulan itu sudah terbentuk tubuh yang baik untuk cupangnya itu, guys, ya kan? Baru kalian bisa ganti air secara full, silahkan, karena burayak cupang sama burayak moli itu beda. Burayak moli ketika dia lahir atau menetas itu sudah terbentuk baik, beda dengan cupang. Kalau cupang masih pita gitu, tipis gitu, ketika ada goyakan dia nggak tahan, mati atau hilang besoknya, ya kan? Oke, itu terkait pergantian air, guys. Kemudian untuk tempatnya jangan sampai kalian goyah-goyah atau kalian buka-bukai, itu ya juga bisa membuat burayaknya itu melakukan pergerakan yang bikin stres, guys, sehingga burayaknya itu mati. Jadi kalian hanya buka pada saat kasih makan. Nah, kasih makannya itu kalau saya pribadi pada malam hari, guys. Kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari itu menurut saya itu membuat burayak cupangnya itu tidak stres, ya kan? Kalau yang sudah dewasa ini saya biasanya kasih 2 kali sehari, pagi sama sore, gitu aja. Kalau ada kerepatan lain ya saya beri pakan cuma sekali, gitu kan? Kalau malam gini mereka cenderung malas makan ya, kalau malam seperti ini ya. Yang bagi cupang dewasa seperti ini ya, biarkan mereka istirahat. Tapi kalau yang burayak, kalau malam hari dengan kehadiran saya itu mereka aktif, karena saya mendoktrin mereka untuk aktif pada malam hari, karena saya pemberian makannya pada malam hari, guys. Kalau kalian pada pagi hari, silakan pagi hari terus, jangan sampai pagi malam, jangan sampai ya, karena nanti dia tidak akan mengenali kalian gitu loh. Jadi burayak cupang itu perlu mengenali kalian, guys, ya. Kalau pagi aja, malam saja, ya kan? Kalau yang 2 kali itu gak apa-apa. Bagi burayak cupang yang sudah usia 1 bulan silahkan kalian memberikan pakan 2 kali, bisa pagi dan sore atau malam, bisa makan dengan cupang dewasa seperti ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nanti untuk masih lanjutan ini, untuk prakteknya, guys, bagaimana cara saya memberikan pakan hidup pada burayak cupang yang masih usia semingguan ya, itu memakai artemia yang tetas. Untuk usia 1 bulan ke atas itu saya menggunakan kutu air, guys, ya. Nanti terusan video ini saya akan praktekkan caranya, guys. Oke, kalau ada yang ditanyakan atau kita sharing, silahkan melalui komentar video kali ini, guys. Ini adalah pemberian pakan burayak cupang yang usianya sudah 1 bulan lebih seminggu, guys. Ini saya sudah menggunakan kutu air dan pemberiannya itu cukup 1 kali pada malam hari, tapi porsinya banyak ya, 2 sendok kutu air yang saya pegang itu ya. Nah, kalian bisa lihat kondisi tubuh cupang usia 1 bulan itu sudah besar seperti itu ya. Meskipun ini nggak bisa saya dekatkan ya, tuh seperti itu, guys, ya. Sudah terbentuk tubuhnya. Untuk kutu airnya ini mempercepat pertumbuhan cupang agar langsung besar ya.
Untuk jentik saya tidak pakai jentik, hanya saja kalau dia itu mau saya pijah atau saya kawinkan baru saya pakai jentik. Untuk biasanya itu saya pakai kutu air atau pelet guys. Jadi pemberian pakan cupang saya itu pelet sama kutu air. Kalau yang burayak seperti ini itu kutu air ya guys ya. Pelet tidak bisa saya berikan kepada mereka karena masih kecil, jadi saya haruskan kutu air sampai dia sudah dewasa, udah 2 bulan lebih gitu ya, baru saya mix dengan pelet yang kecil itu ya, atau bisa dibilang NRD ya. Mungkin di sini dulu ya penjelasan saya terkait pemberian pakan burayak usia 1 bulan lebih, seminggu ya saya pakai kutu air, kemudian saya tutup kembali guys. Oke guys, kali ini saya akan memberikan pakan Artemia kepada burayak yang usianya lebih dari seminggu ya. Ini Artemia ini saya endapkan 30 menit agar mereka turun ke bawah guys. Oke, proses ini memang butuh 30 menit ya. Kemudian kalau saya sudah tuangkan melalui gayung ini, saya ambil berapa mili gitu ya, tidak terlalu banyak, dan saya ambil dengan serokan yang sama yang saya pakai di kutu air ya kan, sama ya serokannya. Ini sudah saya cuci, kemudian saya serokkan kembali ke Artemia. Kalau nggak kalian cuci, yang dikhawatirkan ada kutu air yang masih nyangkut pada serokan Artemia atau kutu air tersebut guys. Nah di sini itu ya memang hidupnya hanya 3 ekor guys, sebetulnya banyak guys. Nggak tahu itu apakah styrofoamnya itu, yang ini kan saya pakai yang 75 cm guys, kelebaran atau bagaimana, tapi alhamdulillah masih ada kehidupan 3 ya. Mudah-mudahan 3 ini jadi lebih baik ya, amin. Itu doa harapan kita guys. Oke, ingat kalian harus kasihkan Artemia ini pada cupangnya guys, jangan sampai zonanya itu lebih dari mereka. Takutnya di usia seminggu ini mereka berenangnya juga belum sempurna ya. Kalau sudah 3 minggu itu berenangnya sudah membaik. Kalau ini usahakan zonanya dekat dengan mereka. Kebetulan mereka ada di sisi kiri ya, jadi ini saya memberikan Artemia di sisi kiri guys.